Halo teman-teman Gunners semua, selamat datang di video anak Arsenal. Walau nama channel adalah Vero Arsenalus, karena itulah namanya saya sendiri. Tapi that's okay, tapi yang penting selamat datang di video anak Arsenal yang ke-12 nih kayaknya. Ini saya mau ngebahas tentang pertandingan EFL Cup atau Carabao Cup semalam habis Arsenal lawan apa sih? Pokoknya yang Arsenal lawan Sunderland semi perempat final Carabao Cup dengan skor 4-5-1 malah. Wih, ini main di kandang ini, main di kandang 5-1. Dan sorry nih kalau diuploadnya telat gara-gara saya banyak tugas kuliah gitu. Dan oke, seperti biasa kita langsung mulai dari line up dulu ya. Line upnya ini saya kira itu bakal full full itu lapis dua semua. Mungkin satu aja lah yang main di pemain inti di bagian gelandang sih. Kalau nggak Smith Rowe ya, siapa sih namanya itu si Odegaard. Ternyata beberapa pemain seperti Niles, Mari, terus apa sih namanya itu Lokonga masih termasuk sub yang lumayan inti lah. Mari, Niles sama siapa lagi saya lupa itu. Ya itu ternyata COVID, jadinya tidak bisa main, dan semoga mereka segera sembuh ya. Oke, dan sayang sekali tapi di sini lagi-lagi Auba tidak dimainkan karena dia kena hukuman yang keras dari Om Mikel Arteta, dan akhirnya ya seperti itulah. Dan di mana back kiri Tavares, saya sih berharapnya Cedric ya. Terus nanti back back duonya itu si back duonya itu ternyata yang main Holding sama Watt. Walau saya berharapnya sih Mari sama Holding ya, cuma gara-gara covid si Mari jadi nggak bisa main. Kanannya Cambers saya sih berharapnya, tapi ternyata yang main tuh si Cedric. Kipernya tetap Leno. Nah, dua tengahnya tuh ternyata nggak pakai duet sekarang, tapi pakai satu gelandang aja, yakni pakai El Neni. Walau saya sih berharapnya dia duet sama Niles ya. Niles juga cukup bagus akhir-akhir ini. Dan gelandang dua IMF-nya itu yakni Odegaard dan SR. Nanti saya ada sedikit keluhan terkait SR ya, main tadi malam. Dan juga sayapnya itu ternyata Balogun di mana situ, dan kanannya PP, dan yang cetak hat-trick yang ini NKT sebagai juru gedor di depan. Dan Sunderland nggak kita bahas ya karena ini channelnya Arsenal. Oke, dari babak pertama kalian bisa lihat di 20 menit pertama Arsenal tuh kurang ngegas sampai akhirnya dapat karena seringkali Arsenal tuh kurang nyampe di depan gawang ya si Sunderland kerebut, dan akhirnya ke counter lagi. Dan beberapa counter dari Sunderland cukup membahayakan, cuma karena ya Sunderland level 3 klub di kasta ketiga akhirnya tidak bisa masuk, dan nggak banyak peluang yang bisa masuk. Dan syukurnya dari counter attack yang dilakukan Arsenal di menit bukan counter attack sih, di lewat counter attack yang dihasilkan Arsenal di menit ke-16 itu tidak berhasil, tapi jadi corner dan akhirnya dimasukkan. Dan akhirnya sejak dari menit ke-17 itulah pemain Arsenal bukannya makin baik, tapi malah makin sering keserang. Akhirnya kan sempat jadi golnya Sunderland gitu. Tapi sebelum golnya Sunderland di menit ke berapa itu Arsenal juga sempat golin lewat si PP ya. Iya, si PP itu lumayan sih golnya. Tapi so far sepanjang babak pertama Arsenal itu mainnya wah, bisa dibilang ya lawan klub divisi 3 aja itu masih kadang sering salah passing yang nggak perlu. Tapi saya juga nggak terlalu berekspektasi tinggi kalau yang turun tuh emang lapis 2 alias yang nggak pernah sering main sih, entah sebagai sub maupun starter. Dan ya gitulah, bisa kalian lihat Arsenal tuh masih gitu. Tapi so far sepanjang babak pertama itu juga SR benar-benar karatan, maksudnya kayak linglung. Selalu dia kalau main sebagai IMF berdua sama Odegaard, dia tuh kayak jarang kelihatan karena wilayah dia tuh lebih bersinar kalau sebagai IMF aja, kalau nggak sebagai sayap kiri aja. Kalau sebagai
IMF yang double gitu sama Odegaard. Dia kadang sisi tengah itu udah ada Odegaard, sisi kirinya lagi itu sudah ada si siapa namanya, si back kiri sama si sayap kiri yang lebih menguasai, sehingga dia kurang begitu terlihat gitu. Semoga Mikel bisa ngeliat ya kalau si SR nih linglung kalau dipasang sebagai duet dengan Odegaard. Selain itu Balogun dipasang di kiri ini cenderung sesuatu yang bagus karena Nketiah seperti coba di sini dan lumayan pas lawan sebagai siapa, pas lawan Everton nggak salah. Tapi kali ini sebagai starter Balogun so-so aja sih, nggak terlalu bagus nggak terlalu jelek ya, nggak terlalu bagus nggak terlalu jelek juga gitu. Dan akhirnya masuk babak kedua ternyata Arsenal bisa lebih main, dalam artian lebih bagus gitu, serangannya lebih terpola, lebih ya walaupun kadang sesekali melakukan kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan Sunderland, tapi Sunderland jelek gitu. Dan akhirnya di menit ke 49, menit ke 58 Arsenal bisa ngulin. Itu juga dari beberapa kesalahan yang nggak perlu dilakukan oleh Sunderland ya, karena memang level juga rendah, dan Arsenal bisa ngulin. Dan akhirnya sampai ke menit 60 sampai ke akhir tuh nggak ada gol-gol yang membahayakan karena cenderung pemain Arsenal cenderung kendor, padahal udah masuk beberapa pemain yang cukup sering main utama dalam beberapa match lain kayak Gabriel sama Zaka, Martinelli sama Zaka, tapi tetap belum bisa merubah permainan. Dan sayangnya akhirnya pas di menit terakhir pemain muda akademi Charlie Patino yang digadang-gadang sebagai the next SR kalau nggak salah itu masuk dan bisa menggolkan ternyata. Dan pergerakannya lumayan, maksudnya cukup bagus untuk ukuran gelandang akademi U23, dan semoga terus bisa dimainkan sebagai mungkin sebagai AFF kalau misalkan Odegaard nggak bisa tuh, mungkin Smith juga nggak bisa tuh dimainkan sebagai sub aja sih dulu kalau level akademi. Cukup bagus kok, tapi ini masih levelnya lawan Sunderland, belum bermain di PNS Premier League untuk lawan-lawan tim-tim papan tengah ke bawah dulu. Ini kita lihat Nketiah konklusinya ya dari ini untuk Arsenal. Nketiah mulai semakin bagus, PP juga semoga dengan adanya gol-gol dia setiap gol sekali ini dan kasih assist tuh dia makin berkembang, percaya dirinya makin lebih meningkat. Dan SR please juga usah ditaruh di sebagai IMF double pivot karena dia bakal karatan atau linglung kalau main sama si Odegaard. Dan L ini SL nih kalian lihat kurang terlalu kelihatan gitu L ini karena emang dia pas-pasan ya. Dan so far apa lagi ya, Platinum juga bisa lain kali bisa coba dites Arteta main di 15 menit kalau nggak 10 menit buat ningkatin pengalamannya gitu, karena dia lumayan saya kematian cara dia ngontrol bola nggak terlalu lama, cara dia nerima passing, cara dia apa ya, visi dia untuk menerima kapan dia harus menerima bola, kapan dia harus ngoper cukup tepat sehingga nggak terlalu banyak salah passing gitu dari yang dari kaki dianya. Oke, itu aja reviewku dari Vero. Selamat malam Gunners, selamat beristirahat dan jaga diri dari COVID. Oke, bye bye.